Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang bisnis plan dapur ayam geprek cabai hijau yang disusun oleh Muhammad Misdiansa Nasution, Maisara Nasution, Muhammad Zainul Haris, Sujana dan Evan Saputra. Di sini kami akan memaparkan visi misi dari bisnis plan ayam geprek cabai hijau. Di sini bisnis plan ayam geprek cabai hijau memiliki visi, yaitu menjadikan makanan tradisional sebagai salah satu makanan yang bernilai jual tinggi dan banyak diminati. Dalam arti bernilai jual tinggi itu makanannya itu nggak mesti mewah, murah, tapi banyak peminatnya. Dan yang kedua, memiliki misi. Yang pertama itu senantiasa menciptakan dan mengembangkan inovasi produk demi kelangsungan dan ketahanan usaha. Yang kedua, berupaya meningkatkan kualitas makanan tradisional. Dan yang ketiga, lebih mengutamakan kualitas pelayanan agar konsumen semakin puas. Yang keempat, mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemasok. Dan yang terakhir, memiliki kepuasan pelanggan, pemilik, serta karyawannya. Untuk penjelasan berikutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Ibu Maisara Nasution. Selanjutnya yaitu analisis pasar. Analisis pasar terdiri beberapa bagian. Yang pertama yaitu targeting pasar. Dalam usaha ayam geprek cabai hijau ini, saya membidik pasar konsumen orang dewasa, tetapi tidak dapat menutup kemungkinan jika produk ini dapat diterima oleh segala kalangan usia. Yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu terbagi dari beberapa bagian, yaitu satu, segmentasi demografis. Produk geprek ayam cabai hijau Kak Zen ini ditujukan kepada seluruh kalangan masyarakat. Tidak hanya untuk orang dewasa, ayam geprek ini juga dinikmati oleh anak-anak. Yang kedua, segmentasi geografis. Produk ayam geprek cabai hijau ini cocok dinikmati di segala cuaca, baik panas maupun dingin. Yang ketiga, segmentasi pikografi. Produk ayam geprek ini ditujukan kepada semua kelas sosial, baik kelas menengah ke bawah maupun menengah ke atas, karena harganya pun sangat terjangkau oleh semua kalangan. Tiga, positioning. Kelebihan dari ayam geprek cabai hijau ini yaitu rasanya yang enak, pedas, dan menyegarkan serta penyajiannya sangat cepat dan praktis. Dapur ayam geprek cabai hijau Kak Jen ini juga menerima partai besar dan pesanan partai kecil, serta menyediakan jasa pesan antar melalui delivery. Selanjutnya, modal awal dalam memulai suatu usaha dibutuhkan dan akan digunakan untuk memulai usaha pertama kalinya, yaitu terdiri dari biaya tetap dan biaya operasional. Biaya tetap itu terdiri dari biaya perlengkapan, yaitu kompor, wajan, baskom, panci, dan lain-lain sebagainya. Untuk memulai modal usaha ayam geprek Kak Jen ini, biaya tetap yang diperlukan yaitu sekitar 4 jutaan. Itulah tadi untuk membeli kompor, wajan, baskom, panci, dan sebagainya. Setelah itu biaya operasional. Untuk memulai usaha ayam geprek Kak Jen ini, biaya operasional yang diperlukan itu sekitar Rp2.900.000, yang terdiri dari biaya sewa, biaya upah gaji karyawan 4 orang kali 500.000 per bulan, biaya air, listrik, biaya pulsa dan paket data, serta bensin kendaraan. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Muhammad Zainul Haris. Baiklah, kita lanjut ke C, analisis kekuatan Porter. Yang pertama itu ada threat of new entrants atau hambatan bagi pendatang baru. Itu gimana sih? Dengan suatu produk inovasi baru, yaitu seperti ayam geprek kami sendiri, itu merupakan hal bagi pencinta. Ini adalah hal yang baru maksudnya gitu. Dan makanan pedas membuat pendatang baru itu akan sulit untuk mendapatkan pelanggan yang mengingat sudah banyak penjual yang menjual ayam geprek varian sambal hijau itu.
Dan indikator tersebut ini rendah. Kenapa? Karena di kalangan masyarakat yang luas tentunya jadi hambatan tersendiri bagi pendatang baru. Dan kita lanjut yang kedua, itu ada bargaining power of supplier, yaitu daya tawar pemasok, yang mana bahan baku yang digunakan oleh ayam geprek kajian ini biasanya pembuatan ayam gepreknya merupakan cabai ya, merupakan bahan yang beredar di pasar lah, sehingga relatif yang mudah didapatkan. Adapun yang menjadi pemasok bahan bakunya yaitu seperti ayam pastinya, cabai kecil, beras dan ubi, telur, tempe, dan terong biru. Dan untuk indikatornya sendiri itu mengalami rendah. Kenapa? Karena murahnya harga bahan baku, sangat mudah didapat dan mudah dijangkau, hingga daya tawar dari pemasok cenderung rendah. Lanjut yang ketiga, itu ada bargaining power of buyer, yaitu daya tawar pembeli, yang mana dengan jumlah pesaing di pasar yang tinggi menjadikan penjualan ayam geprek tersebut memiliki daya tawar pembeli yang rendah. Karena seperti di kota tebing tinggi, ayam geprek yang dijual di pasar ialah ayam geprek yang pada umumnya dijual seharga 15.000, 18.000, sehingga daya tawar pembeli menjadi rendah. Dan itulah termasuk indikatornya. Kenapa menjadi rendah? Produk ayam geprek adalah produk yang kualitasnya baik, ukurannya lebih besar, isiannya juga dengan sambal hijau yang lebih menarik. Dan keempat, ini ada threat of substitutes, hambatan bagi produk pengganti, yang mana hambatan atau ancaman ini terjadi apabila pembeli konsumen mendapatkan produk pengganti. Seperti belakangan ini kan banyak varian yang geprek lainnya seperti memiliki cita rasa yang pedas, yang bisa menjadi produk pengganti bagi konsumen yang disukainya. Dan untuk indikator sendiri ini sedang. Kenapa? Karena jika konsumen dapat menemukan produk pengganti yaitu ayam geprek dengan varian sambal terbaru atau produk selain ayam geprek, maka keadaan ini menunjukkan ayam geprek cabai hijau bisa digantikan kapan saja. Dan terakhir ada rivalry among existing competitor, yang mana tingkat persaingannya dengan kompetitor, yang mana strategi yang kami berikan pada pelanggan untuk mengurangi tingkat persaingan dalam usaha ini dengan mempromosikan lewat media sosial yang memberikan harga yang relatif murah sehingga dapat dijangkau oleh pelajar. Indikatornya sendiri memiliki indikator sedang, karena produk ayam geprek cabai hijau merupakan produk ayam dengan variasi dan inovasi yang masih sedikit penjualnya. Namun masih ada penjual ayam geprek dengan varian original dan varian sambal lainnya. Kita masuk yang ke D. Di sini ada kebutuhan sistem, yang mana kebutuhan sistem itu ada namanya perangkat keras ya kan. Di dalam perangkat keras itu terdiri Android. Ya, Android sendiri kegunaannya untuk bisnis tersebut yaitu supaya dapat memiliki suatu aplikasi seperti contohnya WA ya, bisa digunakan dalam penjualan ayam geprek tersebut. Baiklah, kita sambung yang ke G, yang mana yang G ini ada SCM dan CRM. Seperti yang Pak Bobi bilang bahwasanya yang SCM ini kita tidak perlu ya dalam produk kita ini. Kita langsung ke CRM, yang mana CRM itu adalah Custom Relationship Management, yang mana seiring dengannya perkembangan dunia digital ya, maka peluang bisnis online ini juga semakin besar dan mengalami banyak perkembangan ke arah positif. Dan bisnis online ini bukan hanya memiliki mereka yang bergerak dalam bisnis ini, tidak, yang berskala besar. Namun kita dalam bisnis online ini juga bisa menyasarkan ke kalangan pelaku bisnis yang berskala kecil. Dan contohnya apa sih, aplikasi apa sih yang bisa digunakan dalam bisnis kita atau menyalurkan bisnis kita supaya ke orang-orang itu tahu. Contohnya sini ada Facebook, yang mana Facebook dalam ayam geprek ini kegunaannya seperti dapat meretas suatu gambar yang bagus, panjang mengulas detail produk, serta durasi video pun bisa kita buat di sini. Namun di dalam Facebook juga memiliki kekurangannya, itu seperti penjualannya hanya bisa mencapai FB aja. Dan kedua itu ada fitur pencarian konten sih. Yang sebelumnya kan kita udah post makanan kita, tapi kita bingung nih makanan apa yang pengen kita cari. Jadi disitulah kita artinya dalam fitur pencarian konten, hal apa yang kita inginkan yang kita beli.
Dan yang kedua sini ada Instagramnya, yang mana penggunaan Instagram dalam ayam geprek Kak Jen ini merupakan pengembangan yang pemasarannya secara online yang di sosial media Instagram. Sama halnya dengan Facebook tadi, Instagram ini juga dapat menjangkau customer yang di luar daerah Dolok Merawat dan sekitarnya. Adapun kelebihan dari Instagram yang kita gunakan sebagai gratis, tinggal download, banyak penggunanya, banyak fitur yang bisa dicari, dan teknologi dengan sosial di media lain. Dan ada pun juga kekurangannya, yang mana kekurangannya itu sih harus rajin update, persaingan sangat ketat, dan durasi video yang terbatas. Dan di bawah ini berikut ada link-linknya juga ya, seperti Facebook tadi kita udah terapkan link tersebut jika ingin melihat atau hasil usaha dari ayam geprek Kak Jen ini. Dan berikut slide terakhir aku persilakan untuk teman saya, yaitu Miss Diansa. Knowledge Management System. KMS merupakan sistem yang dimiliki organisasi untuk mengidentifikasi, membuat, menjabarkan, dan membagikan pengetahuan untuk dipelajari kembali. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik. Harapannya, semua pihak di dalam organisasi bisa memahami pengetahuan mengenai operasi atau bisnis organisasi dengan baik. Dengan demikian, bisnis akan terus berjalan dan berkesinambungan. Implementasi KMS. Knowledge Management terlihat simpel, tetapi bisa memberikan kontribusi dan inspirasi bagi suatu perusahaan dan dalam mengembangkan perusahaan tersebut ke arah yang lebih terstruktur, bersaing, dan maju. Teknik Knowledge Management bagi kebutuhan bisnis adalah bagaimana suatu perusahaan dapat tetap melayani kebutuhan pelanggannya dengan melakukan hal berikut. Pertama, mendapatkan informasi. Kedua, meningkatkan keluasan dan adaptasi Domas Handicraft. 3. Beroperasi dengan fixed access dan overhead. 4. Sumber daya manusia, persediaan dan fasilitas yang optimal. 5. Menciptakan berbagai knowledge dan terus belajar. 6. Memberdayakan karyawan. 7. Melakukan perubahan atau inovasi. 8. Memperpendek waktu produksi agar lebih efektif. 9. Menghasilkan produk yang bermutu dan dapat bersaing. 10. Mempercepat atau memberikan pelayanan yang nyaman. Standar operasional prosedur ayam geprek Kak Zen. Yang pertama, karyawan harus dalam keadaan sehat, bebas dari luka dan penyakit kulit serta penyakit menular lainnya. Contohnya itu seperti TBC, tipes, diare, dan flu berat. Karyawan yang sakit atau yang menular tidak diperkenankan bekerja pada bagian yang kontak langsung dengan produk dan harus lapor ke atasannya. Untuk sementara ditempatkan pada bagian yang tidak berhubungan langsung dengan produk. Karyawan yang berpenyakit menular diliburkan dengan rekomendasi dokter. Kedua, gunakan sarung tangan yang bersih. Sarung tangan yang sedang digunakan memegang produk tidak boleh digunakan untuk memegang benda lain dan harus diganti bila telah terkontaminasi atau telah kotor. 3. Semua karyawan yang masuk atau bekerja tidak diperkenankan memakai atau membawa perhiasan seperti cincin, termasuk cincin nikah, kalung, gelang, arloji, anting, dan barang lainnya yang tidak ada hubungannya dengan proses produksi. 4. Karyawan yang bekerja di dalam ruang proses produksi tidak boleh berkuku panjang dan tidak diperkenankan berambut gondrong, berjenggot, bercambang, dan berkumis lebat. 5. Karyawan harus mencuci tangan dengan sabun, disinfektan, dan mengeringkan dengan hand dryer sebelum masuk ke area produksi. Setiap akan melakukan pekerjaan dan setiap keluar dari toilet atau setiap tangan menjadi kotor karena terkontaminasi. Baiklah, sekian
Dari penjabaran dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.